Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan harian keluarga, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikanlah kami teladan dari pengabdian kami kepada Yesus sesuai petunjuk firman-Mu, melalui cara kami berbicara, menerapkan iman, dan mengasihi sesama. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Kamis 9 Juni 2022, terambil dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 25. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Judul RHK kali ini, gaya dan cara hidup guru adalah teladan murid. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, seorang guru pasti melebihi pengalaman dan pengetahuan seorang murid. Begitulah pendidikan di masa Yesus Kristus. Pendidikan kontemporer saat ini ada persamaan, tapi ada perbedaan. Di Israel, masa Perjanjian Baru, seorang guru memiliki pengetahuan tentang hukum, peraturan, perintah, cara hidup, berdasarkan kitab-kitab seperti kitab-kitab Musa, Mazmur, Hikmat, Nabi-Nabi, dan seterusnya. Pendidikan di masa itu, guru mengajarkan pengetahuan tentang kehidupan dan ajaran moral serta etik yang disampaikan melalui perkataan dan keteladanan seperti Yohanes dan Yesus. Sementara sistem pendidikan kontemporer lebih menekankan pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika murid pintar dan memiliki akses iptek yang luas, maka murid dapat melebihi guru kontemporer. Ungkapan Yesus Kristus, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya, disampaikan dalam konteks keteladanan seorang guru, bahwa ajaran moral dan etik Yesus Kristus disampaikan melalui keteladanan hidupnya yang taat dan setia kepada Bapanya. Murid-muridnya tidak akan dapat melebihi keteladanannya dalam hal pemberian dirinya, penderitaannya, kematiannya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Bapanya. Artinya, walaupun kita sebagai murid-muridnya tidak dapat lebih, atau tepatnya tidak sanggup sepenuhnya hidup menuruti teladan Yesus Kristus, namun sebagai hamba dan anggotanya, maka gaya dan warna kehidupan Yesus Kristus harus mewarnai dan terpancar dari kehidupan kita melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Yesus Kristus adalah kepala gereja, kita adalah anggotanya, muridnya. Tantangan kita saat ini adalah bahwa budaya populer tidak mengindolakan keteladanan hidup Yesus Kristus. Budaya kita saat ini cenderung menganut teori Darwin, survival of the fittest. Yang akan menang dan bertahan dalam persaingan adalah yang unggul dan kuat. Yang unggul dan kuat akan menyingkirkan, menelan dan mematikan, memusnahkan atau mengeksploitasi yang lemah. Sementara di pihak lain berkembang budaya instan yang tidak menghargai proses yang butuh ketekunan, disiplin, berhikmat, dan beretika.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, keteladanan adalah metode kuno yang tidak pernah usang. Marilah kita orang tua, anak dan cucu, serta semua murid Yesus Kristus meneladani cara dan gaya hidup Yesus Kristus yang taat, setia, disiplin terhadap penugasan Bapanya, rela berkorban, bangkit dan menang, lalu menerima mahkota kemuliaannya. Marilah, jika kita ingin meraih mahkota kemuliaan, hiduplah bersama Yesus Kristus di jalan yang Ia teladani, sebab jalan itu menuju kemenangan dan akan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Bapa Sorgawi. Amin. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang terbesar dan termulia bagi kami, yaitu Yesus Kristus sebagai guru dan teladan. Berilah kami kemampuan untuk meneladaninya, sehingga hidup kami memancarkan kasih yang menyelamatkan itu. Amin.